Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arzefar Rakafaturrahman dengan NIM 1040123004778. Kali ini saya akan menjelaskan worksheet dari perusahaan Tititrif dari nomor 111 dengan nama akun kas, neraca saldo debit 34.508, neraca saldo adjust debit 34.508, laporan posisi keuangan debit 34.508. Nomor 112 dengan nama akun piutang dagang, neraca saldo debit 35.446, neraca saldo adjust debit 35.446, laporan posisi keuangan debit 35.446. Lanjutan nomor 113 dengan nama akun persediaan bahan dagang, neraca saldo debit 99.120, penyesuaian debit 75.854, kreditnya 99.120. Neraca saldo adjust debit 75.854, laporan posisi keuangan debit 75.854. Selanjutnya 114, asuransi dibayar di muka, neraca saldo debit 3.000, penyesuaian kredit 1.000, neraca saldo adjust debit 2.000, dan laporan posisi keuangan debit 2.000. Selanjutnya nomor 115, perlengkapan toko, neraca saldo debit 2.320, penyesuaian kredit 1.480, neraca saldo adjust 480 perak, dan laporan posisi keuangan debit 840 perak. Selanjutnya ada 121 dengan nama akun peralatan toko, neraca saldo debit 43.440, neraca saldo adjustnya debit 43.440, laporan posisi keuangan debit 43.440. Lalu nomor 122, akumulasi penyusutan peralatan toko, neraca saldo kredit 10.080, penyesuaian kredit 7.000, neraca saldo adjust kredit 17.168, dan laporan posisi keuangan 17.168. Selanjutnya ada nomor 211 dengan nama akun utang dagang, neraca saldo kredit 1.040, neraca saldo adjust kredit 10.040, dan laporan posisi keuangan kredit 10.040. Selanjutnya 311 modal Tititrifnya, neraca saldo kredit 143.416, dan neraca saldo adjust kredit 143.416, laporan posisi keuangan kredit 144.416. Selanjutnya 312 nama akun Prive, neraca saldo kredit debit 20.000, neraca saldo adjust debit 20.000, laporan posisi keuangan debit 20.000. Dan 411 dengan nama akun penjualan, neraca saldo kredit 654.310, dan neraca saldo adjust 654.310 kredit, dan laba rugi kredit 654.310. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raja Suhail dengan NIM 104012300502. Di sini saya akan menjelaskan Tititrif worksheet dan saya akan melanjutkan dari teman saya yaitu Arsip Papasya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjualan pengurangan harga, neraca saldonya dengan debit Rp12.680 dan neraca saldo penyelesaiannya dari debitnya itu Rp12.680. Selanjutnya itu ada laporan laba ruginya itu, debitnya itu Rp12.680. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potongan penjualan. Potongan penjualannya dari neraca saldo debitnya itu berjumlah Rp4.400. Selanjutnya itu ada neraca saldo penyelesaiannya dari debitnya itu Rp4.400. Dan juga ada laporan laba ruginya dari debitnya itu berjumlah Rp4.400. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembeliannya. Pembelian neraca saldo dari debitnya itu Rp436.952.000 dan neraca saldo penyesuaiannya dari debitnya itu Rp436.952, dan juga laporan laba ruginya itu Rp436.952. Selanjutnya itu ada pembelian pengurangan harga. Pembelian pengurangannya harga itu dari neraca saldo kreditnya itu berjumlah Rp2.000. Selanjutnya itu ada neraca saldo penyelesaiannya dari kreditnya itu Rp2.000. Selanjutnya itu ada laporan laba ruginya
dari kreditnya itu Rp2.000. Selanjutnya itu ada beban angkut pembelian. Neraca saldo dari debitnya itu Rp600, dan juga ada neraca saldo dari penyesuaiannya itu dari debitnya itu Rp600. Ada juga laporan laba ruginya dari debitnya itu Rp600. Selanjutnya itu ada beban angkut penjualan. Beban angkut penjualannya itu dari neraca saldo debitnya itu Rp480. Neraca saldo penyesuaian dari debitnya Rp480. Laporan laba rugi dari debitnya itu Rp480. Selanjutnya itu ada beban gaji penjualan. Beban gaji penjualannya itu neraca saldo dari debitnya tersendiri itu ada Rp61.680. Penyesuaian debitnya itu ada Rp1.000. Neraca saldo penyesuaiannya itu ada Rp62.680. Untuk laporan laba ruginya itu dari debitnya itu ada Rp62.680. Selanjutnya itu ada beban iklan. Beban iklan itu dari neraca saldonya itu dari debitnya itu ada Rp16.400. Dari neraca saldo penyesuaian dari debitnya itu ada Rp16.400. Selanjutnya itu dari laporan laba ruginya itu ada Rp16.400. Dan juga ada beban penjualan rupa-rupa. Beban penjualan rupa-rupa dari neraca saldonya dengan debit Rp2.240. Neraca saldo penyesuaiannya dari debitnya itu ada Rp2.240, dan juga laporan laba ruginya itu dari debitnya itu Rp2.240. Selanjutnya itu ada beban gaji kantor. Beban gaji kantornya itu berjumlah Rp24.240, dan juga penyesuaian dari debitnya itu Rp800, dan neraca saldo penyesuaiannya itu debitnya itu Rp25.40. Selanjutnya ada laporan laba ruginya. Laporan laba ruginya itu Rp25.840. Selanjutnya itu ada beban sewa. Beban sewanya dari neraca saldo dari debitnya itu adalah Rp21.520. Selanjutnya itu ada neraca saldo penyesuaian. Neraca saldo penyesuaiannya itu Rp21.520. Selanjutnya itu ada laporan laba ruginya, yaitu Rp21.520. Oke, paling sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atuy, teman saya. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Al-Farizi. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang worksheet. Dimulai dengan nomor akun 316 dan nama akun piutang bunga dengan tabel penyesuaian di debit Rp80, neraca saldo adjustment di debit Rp80, dan laporan posisi keuangan di debit Rp80. Selanjutnya, dengan nomor akun 414 dan nama akun pendapatan bunga dengan tabel penyesuaian di kredit Rp80, neraca saldo adjustment di kredit Rp80, laporan laba rugi di kredit Rp80. Lalu nomor akun 619 dan nama akun beban asuransi dengan tabel penyesuaian di debit Rp1.000, neraca saldo adjustment di debit Rp1.000, laporan laba rugi di debit Rp1.000. Lalu nomor akun 810 dan nama akun beban perlengkapan toko dengan tabel penyesuaian di debit Rp1.480, neraca saldo adjustment di debit Rp1.480, laporan laba rugi di debit Rp1.480. Lalu nomor akun 811 dengan nama akun beban penyusutan perlengkapan toko dengan tabel penyesuaian di debit Rp7.088, neraca saldo adjustment di debit Rp7.080, laporan laba rugi di debit Rp7.088. Lalu nomor akun 212 dan nama akun utang gaji dengan tabel penyesuaian di kredit Rp1.800, neraca saldo adjustment di kredit Rp1.800, laporan posisi keuangan di kredit Rp1.800. Lalu nomor akun 415 dan nama akun ihsat laba atau rugi dengan tabel penyesuaian di debit Rp99.120 dan kredit Rp75.854. Neraca saldo adjustment di debit Rp99.120 dan kredit Rp75.854. Laporan laba rugi dengan debit Rp99.120 dan kredit Rp75.854. Lalu jumlahnya dimulai dari penyesuaian debit, yaitu Rp186.422 dan kreditnya Rp186.422.
rupiah. Neraca saldo adjustment debit yaitu 905.168 rupiah dan kredit 905.168 rupiah. Laporan laba rugi debit 639.800 rupiah dan kreditnya 732.744 rupiah. Laporan posisi keuangan debit 212.168 rupiah dan kredit 172.424 rupiah. Lalu net income-nya, laporan laba rugi di debitnya ditambah 38.944 rupiah dan laporan posisi keuangan ditambah 39.744 rupiah di kredit. Dengan total laporan laba rugi di debit 744 rupiah dan kredit 732.744 rupiah. Laporan posisi keuangan di debit 382 rupiah dan 212.168 rupiah di kredit. Halo semuanya, kenalin nama aku Marajani Katanamata Jaya. Pada kesempatan kali ini aku akan ngebahas perihal laporan laba rugi penjualan Titi Thrift yang periode akhirnya itu tanggal 31 Mei 2024. Oke, yang pertama adalah penjualan. Untuk penjualan bersih, Titi Thrift berhasil menghasilkan sebesar 637.230.000 pada bulan Mei. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa Titi Thrift itu mengalami penjualan yang stabil dari bulan ke bulan. Oke, yang kedua adalah HPP atau harga pokok penjualan. Oke, untuk bulan Mei ini HPP dari Titi Thrift adalah sebesar 458.318.000. Oke, hal ini menunjukkan bahwa Titi Thrift pada bulan Mei itu mengeluarkan uang sebesar 458.318.000 untuk membeli barang dagangan yang kemudian akan dijual lagi pada bulan yang bersangkutan. Terima kasih. Laba kotor. Laba kotor Titi Thrift untuk bulan Mei adalah 178.912.000. Laba kotor adalah selisih antara penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Beban usaha. Titi Thrift mengeluarkan 139.248.000 untuk beban usaha pada bulan Mei. Beban usaha ini termasuk beban penjualan seperti gaji, bagian penjualan, beban angkut penjualan, dan beban iklan, serta beban administrasi dan umum, seperti gaji bagian kotor, beban sewa, dan beban asuransi. Laba usaha bersih. Laba usaha bersih Titi Thrift untuk bulan Mei adalah 39.664.000. Laba usaha bersih adalah selisih antara laba kotor dan beban usaha. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lea Aluna Salma Fitri dan aku akan menjelaskan mengenai pendapatan dan juga beban di luar usaha dari Titi Thrift. Jadi Titi Thrift ini sudah memperoleh pendapatan bunga sebesar 80.000 pada bulan Mei. Lalu laba bersih sebelum pajaknya untuk bulan Mei adalah 39.744.000. Dan laba bersih sebelum pajak itu adalah selisih antara laba usaha bersih dan pendapatan dan juga beban di luar usaha. Jadi kesimpulannya adalah Titi Thrift ini membukukan laba bersih sebelum pajak sebesar 39.744.000 pada bulan Mei. Dan ini adalah hasil yang solid dan menunjukkan bahwa Titi Thrift ini adalah bisnis yang menguntungkan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Tania Dwi Arata Larasati dengan NIM 104012300035 dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang neraca saldo yang ada pada perusahaan Titi Thrift. Tetapi sebelum itu, aku ingin jelasin dulu ke teman-teman apa sih neraca saldo itu. Jadi neraca saldo itu adalah daftar yang mencantumkan semua akun dari buku besar dengan saldo debit dan kreditnya pada suatu periode tertentu. Neraca saldo itu biasanya disusun pada akhir periode akuntansi seperti bulanan ataupun tahunan.
Untuk prosedur penyusunan neraca saldo pada perusahaan titip ini sama seperti yang lainnya, di mana pertama-tama kita harus mengumpulkan dulu transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum selama periode tertentu. Lalu transaksi dari jurnal umum itu kemudian dipindahkan ke buku besar yang mengelompokkan transaksi berdasarkan akun. Setelah itu, saldo akhir dari setiap akun dihitung kemudian dicantumkan dalam neraca saldo yang mencakup kolom debit dan juga kredit. Oke, jadi dari tabel neraca saldo milik perusahaan Tititrip yang bisa kalian lihat di sini itu bisa disimpulkan jika total debit dan kreditnya itu sama, yaitu sebesar Rp820.346.000, dan ini itu menandakan bahwa pencatatan transaksi yang telah dilakukan oleh Tititrip itu telah dilakukan dengan benar. Oke, jadi sekian dari aku tentang penjelasan neraca saldo oleh perusahaan Tititrip. Selanjutnya akan dilakukan penjelasan oleh rekan saya yang lainnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Carisa dengan NIM 104123304446. Di sini saya akan menjelaskan neraca pada perusahaan Tititrip. Neraca Tititrip per 31 Mei 2024 menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Pada tanggal tersebut, neraca ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu aktiva kewajiban dan ekuitas pemilik. Yang pertama ada aktiva. Aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi di masa depan. Aktiva Tititrip terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama ada aktiva lancar, yang kedua ada aktiva tetap. Aktiva lancar itu aktiva yang dapat direalisasikan menjadi kas atau setara kas dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi. Aktivasi lancar ini Tititrip terdapat dari pertama ada kas yaitu senilai Rp35.466.000, selanjutnya ada piutang dagang senilai Rp80.000, persediaan barang dagang senilai Rp2 juta, asuransi dibayar di muka itu ada Rp840.000, dan terakhir ada perlengkapan toko senilai Rp10.200.000. Selanjutnya ada aktiva tetap, aktiva yang digunakan dalam operasi bisnis selama lebih dari 1 tahun. Aktiva tetap ini terdiri dari dua, yaitu peralatan toko senilai Rp43.440.000 dan akumulasi penyusutan peralatan toko senilai Rp17.168.000. Selanjutnya ada kewajiban dan ekuitas pemilik. Kewajiban utang perusahaan kepada pihak lain seperti pemasok dan karyawan. Kewajiban Tititrip terdiri dari utang usaha senilai Rp10.040.000, utang gaji itu Rp1.800.000, modal pemilik itu hak residual pemilik atas aset perusahaan modal pemilik Tititrip terdiri dari Rp163.160.000. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Neraca Tititrip per 31 Mei 2024 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki total aset sebesar Rp175.020.000 dan total kewajiban dan ekuitas pemilik sebesar Rp175 juta. Hal ini berarti perusahaan memiliki ekuitas positif yang menunjukkan bahwa aset perusahaan lebih besar daripada kewajibannya.